teman-teman semua, kita dari kelompok You Ya You. Jadi hari ini kita sedang berada di salah satu museum yang terkenal di Yogyakarta, yaitu Museum Kota Gede. Jadi pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu edukator yang ada di museum ini. Simak video kita sampai akhir ya. Bye-bye. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you know, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I'm through. All I want is you, would you look at the view? So that I will be not langit angkasa. Budi laku utamakan di sentosa budi. Halo teman-teman, jadi sekarang kita sudah bersama Ibu Chandra selaku edukator dari Museum Kota Gede. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ilona Indra Saparahita. Nama aku Adila Putri. Jadi sekarang kita akan melakukan wawancara terkait apa aja sih pengelolaan yang ada di Museum Kota Gede ini sendiri. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan menanyakan mengenai sejarah ya Bu, karena kan mungkin banyak dari teman-teman di rumah ini banyak yang belum tahu tentang sejarah dari Kota Gede ini sendiri. Saya sendiri pun juga nggak tahu ya. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai sejarah singkat Museum Kota Gede ini. Museum Kota Gede dari namanya itu kan Museum Kota Gede Intro Living Museum. Jadi museum ini masih sangat baru karena kami baru soft launching di akhir tahun 2021 kemarin. Jadi tepatnya tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah, sebenarnya ini dulu sebelum jadi museum, awalnya ini rumah pribadi. Ini rumah pribadi karena pemiliknya itu orang Talang, jadi banyak yang menyebutnya ini rumah Talang. Kemudian rumah ini dibeli oleh Pemda, kemudian oleh Dinas Kebudayaan dikelola sebagai museum di tahun 2021. Lalu dalam proses pembangunannya sendiri Bu, adakah hambatan-hambatan yang mungkin muncul dari masyarakat sekitar? Mungkin ada yang tidak setuju dengan pembangunannya atau bahkan justru masyarakat ini mendukung 100% untuk pembangunan museum ini? Jadi museum ini kan sebagai dari namanya sendiri ya, Museum Kota Gede Intro Living Museum. Jadi intro itu kan kayak pembuka ya. Kalau kita bicara tentang Kota Gede sendiri itu kompleks karena Kota Gede itu kota tua yang sudah ada sejak abad ke-16. Jadi banyak sekali Kota Gede itu menyimpan banyak sekali cerita, baik itu dari sisi sejarahnya, terus warisan budaya, bahkan sampai ke kulinernya. Bahkan di Kota Gede sendiri itu bisa dikatakan sebagai living museum, dan kita bisa berkunjung ke living museum itu. Tapi untuk apa ya istilahnya kayak sebagai sebuah titik awal sebelum kita mengenal Kota Gede sesungguhnya, nah museum inilah sebagai titik awalnya gitu. Jadi ya kalau dari masyarakat sih ya ini kan sebuah titik yang nanti mengenalkan para wisatawan itu ke masyarakat yang ada di Kota Gede, di museum yang ada di Kota Gede. Masyarakat sangat terbuka dan setuju dengan bangunan ini. Iya, jadi kita juga bekerja sama dengan masyarakat terkait dengan kita kan di dalam museum itu kan juga banyak apa ya kayak materi dengan museum itu juga kita bekerja sama dengan masyarakat. Oke, berarti tidak ada hambatan-hambatan ya Bu? Lancar ya Bu. Lalu untuk pengelolanya sendiri, adakah daya tampung yang mungkin diterapkan dalam pengelolaan ini? Daya tampung pengunjungnya. Iya. Iya. Jadi karena kita kan masih di pandemi ya. Iya. Jadi kita masih membatasi. Awalnya masih kita batasi sebisa mungkin tetap bisa karena kita juga menyesuaikan dengan ruangan yang ada di museum. Jadi dulu ketika pada masa bulan itu yang masa-masa Covid itu stop ya, kita sempat membatasi pengunjung, karena kan kalau pengunjung rombongan itu kan biasanya ini ya, kalau banyak pengunjung kan kita juga perlu memperhatikan jarak juga. Lalu untuk target sendiri ya Bu, apakah dari pengelolanya juga itu memiliki target
pengunjungnya untuk setiap tahunnya. Mungkin setiap tahun itu ditarget 30.000 pengunjung atau 50.000 atau bahkan lebih. Karena ini kita museumnya masih baru ya, jadi baru belum ada 1 tahun, jadi ya mungkin kita baru istilahnya kita lihat sih nanti bagaimana minat dari masyarakat juga. Jadi kalau untuk target sepertinya belum ada. Kalau seperti yang Anda tadi disampaikan, kalau target pertama belum ada ya Bu? Iya. Kalau per harinya ini Bu, target pengunjung tuh kira-kira yang datang ke sini tuh gimana? Pengunjung sendiri sebenarnya sejak soft launching sampai saat ini itu pasti ada pengunjung di sini, walaupun itu entah itu pengunjung perorangan maupun pengunjung rombongan. Gitu. Bahkan banyak juga pengunjung yang dari luar Jogja. Kalau untuk misal kayak study tour, study banding dari sekolah atau dari universitas itu ada juga nggak? Ada. Kemarin terakhir ada dari SMA dari Magelang, kemudian pernah juga dari mahasiswa itu juga sering ada. Itu kira-kira mereka ini butuh pendamping nggak bukan atau tour guide gitu Bu? Ya karena memang di sini setiap pengunjung itu kalau bisa dipandu. Iya. Masih memerlukan panduan juga ya Bu? Iya, jadi ada edukator nanti yang bisa menemani pengunjung untuk berkeliling. Di Museum Kota Gede ini juga kan pasti ada pengelolaannya juga ya Bu? Pasti dikelola juga. Nah, itu siapa Bu pengelolanya dan gimana sistem pengelolaan di Museum Kota Gede ini sendiri? Jadi Museum Kota Gede ini berada di bawah Dinas Kebudayaan. Iya, Dinas Kebudayaan DI. Di sini kami ada 2 edukator yang nanti siap melayani pengunjung. Jadi udah nggak cuma di Jogja doang ya Bu ya? Museum Kota Gede itu udah terkenal di luar Jogja juga. Iya, ternyata sudah banyak pengunjung yang dari data yang pernah pengunjung yang pernah masuk ke sini ya, itu ternyata nggak hanya di Jogja, tapi ada pengunjung yang dari luar juga. Bahkan beberapa ada yang dari luar negeri juga pernah ke sini. Oh iya. Beberapa, tapi itu pengunjung perorangan. Baik, selama ini pernah ada nggak sih Bu kolaborasi antara Museum Kota Gede dengan dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan atau dinas lainnya? Pernah ada, jadi museum ini pernah digunakan untuk pameran lukisan itu pada waktu FKI. Nah itu dulu dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Itu salah satunya sih. Festival Kebudayaan Yogyakarta bukan? Iya, itu kaitannya dengan rangkaian FKI. Itu jadi memamerkan ini Bu, kayak karya-karya yang ada di sini itu lukisan. Ya. Kemudian apa sih kolaborasi apa yang melibatkan masyarakat? Jadi pernah ada nggak sih kolaborasi yang melibatkan masyarakat sekitar? Jadi masyarakat sekitar diajak untuk kolaborasi? Pernah juga. Jadi museum ini pernah digunakan untuk pameran. Saat itu Pak Ahmad Haris Jubair, beliau salah satu tokoh Kota Gede. Nah, beliau menggunakan museum ini untuk pameran juga. Jadi Museum Kota Gede ini kan dibangun saat pandemi ya Bu, tahun 2021. Ini bukan dibangun sih, didirikan. Iya. Bangunan sudah ada ya? Bangunannya itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Oh, jadi digunakan sebagai museum. Iya, itu digunakan sebagai museum tahun 2021. Nah, itu kan waktu masih pandemi ya Bu. Nah, gimana sih caranya pengelola di Museum Kota Gede ini untuk mempromosikan di saat masih pandemi, dan pasti kan lumayan sulit juga ya Bu? Kita promosi sebagian besar lewat ini salah satunya sih melalui sosial media. Nah, salah satunya melalui IG-nya museum di Museum Kota Gede. Itu nanti bisa di-follow. Selain Instagram ada kayak YouTube atau apa gitu nggak? Belum ada sih. Baru Iya, Instagram baru aja ini. Kira-kira promosinya tuh berjalan efektif nggak Bu untuk Museum Kota Gede itu sendiri? Ya karena dari pengunjung itu sebagian besar tahu museum itu kalau nggak dari teman, dari sosmed. Oh iya. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat
dengan tawa. Rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini dan ku. Saya Kintia Sabita Prasojo dan teman saya Anissa Muktiaji. Jadi pada segmen kali ini kita akan melanjutkan wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman kita juga nih. Nah, saya penasaran nih, apa sih dampak yang dirasakan dari pandemi di Museum Kota Gede ini? Yang namanya pandemi ya, berarti kan pertama kita harus mengutamakan ini ya prokes ya. Ya. Jadi memang di museum ini sejak dulu kita juga mengutamakan prokes. Jadi para pengunjung di depan tentunya ada tempat cuci tangan, terus nanti harus dicek suhu juga, dan kita juga ada ini peduli lindungi, pakai peduli lindungi. Jadi ini semua pengunjung harus sebelum masuk ke museum. Jadi untuk cara menanggulangi dampak dengan adanya pandemi itu seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, itu berarti Museum Kota Gede ini sudah memenuhi protokol kesehatan ya guys ya. Jadi nggak usah khawatir nih. CSHE. Ya. Nah, berarti juga di kehidupan new normal ini Museum Kota Gede sudah menerapkan CHSE ya Bu ya. Cleanliness, healthiness, Safety and Environmental Sustainable. Sebentar, kalau CHSE kan berarti kita harus punya sertifikat kan? Oh. Tapi kita belum ada. Jadi kalau prokes kita sudah menerapkan, tapi kalau sertifikat CHSE kita belum ada. Tapi untuk dasarannya ke cleanliness and healthiness-nya sudah ada ya Bu? Cuma belum memiliki sertifikat aja. Nah, kira-kira Museum Kota Gede ini tuh mengalami perubahan golongan pengunjung nggak sih Bu setelah adanya pandemi? Kayak target wisatawannya jadi berganti atau gimana? Karena kita bukanya pada masa pandemi ya, jadi tidak begitu kelihatan sih. Dari akhir 2021 sampai sekarang ya hampir sama sih. Jadi tidak ada perbedaan yang kelihatan. Yang paling sering ke Museum Kota Gede ini tuh dari golongan pelajar atau keluarga atau apa sih Bu sebenarnya? Masyarakat umum itu yang ya, mahasiswa itu juga. Kalau untuk rombongan biasanya rombongan dari sekolah, dari TK, SD, SMA itu juga ada. Buat studi tour gitu ya? Iya. Tapi memang sebagian besar masyarakat umum. Berarti rata-rata pengunjung di sini tuh yang banyak tuh justru masyarakat umum. Iya, yang pengunjung perorangan itu juga. Nah Bu, kan tadi sempat nih Bu di awal itu di-mention kalau dari Museum Kota Gede sendiri itu sudah melakukan promosi lewat sosial media, terus kemudian mungkin dari mulut ke mulut. Kira-kira nih Bu, kalau dari promosi yang telah dilakukan itu apa membantu meningkatkan pengunjung di sini atau seperti apa dari promosi itu sendiri? Iya sih, sosial media itu ini sih sangat berpengaruh. Kalau karena sebagian besar pengunjung itu memang datang ke sini karena mereka tahu dari sosmed. Kalau mungkin dari Museum Kota Gede sendiri apa udah ada web resminya yang bisa kita kunjungin gitu mungkin Bu? Belum ada. Oh, belum ada. Tapi apakah mungkin ada rencana pembuatan website? Belum tahu juga karena ini kan kita masih soft launching juga, ini masih berbenah juga gitu. Jadi nanti ke depan seperti apa kita juga belum tahu karena kita masih berproses sebenarnya. Oh berarti museum ini tuh hitungannya masih soft launching gitu Iya, ya? Belum yang grand opening gitu iya, Mas Bu? Iya. Oh. Mungkin nanti akan ada penambahan koleksi atau mungkin ada pengadaan yang lain ya. Nanti berproses gitu. Kalau boleh tahu Bu, koleksi-koleksi ini tuh sebenarnya apakah dari mungkin diambil dari ininya atau dari dinas atau dari mana mayoritas koleksi yang ada di sini? Jadi di Museum Kota Gede ini kan kita bagi menjadi 4 klaster ya. Iya. Klaster pertama itu kaitannya dengan sejarah dan situs arkeologi yang dari Kota Gede. Jadi di situ kita sebagian besar pakai ini video mapping. Nah, yang ada di klaster 1 itu video mapping tentang sejarah Kota Gede.
Nah, di klaster yang kedua itu kita nanti masuk ke klaster kemahiran teknologi tradisional. Nah, di situ diwakili kerajinan perak dan juga arsitektur tradisional yang ada di Kota Gede. Nah, jadi koleksinya berupa hasil kerajinan perak yang ada di Kota Gede dan juga alat-alat proses pembuatan perak. Nah, untuk arsitekturnya nanti ada seperti elemen-elemen bangunan yang banyak kita jumpai di Kota Gede seperti sirap dan juga bangunannya. Untuk klaster yang ketiga, nah ini klaster yang tentang seni budaya. Jadi di klaster ketiga ini tentang seni pertunjukan, adat istiadat, sastra dan juga kehidupan sehari-hari yang ada di Kota Gede. Mulai dari kulinernya, kemudian dari seni pertunjukannya, dan juga sastra yang ada di Kota Gede. Jadi nanti kita bisa melihat Kota Gede saat ini tuh seperti apa sih. Nah, yang terakhir itu di klaster keempat itu tentang pergerakan masyarakat yang ada di Kota Gede. Jadi di situ nanti menampilkan tokoh-tokoh Kota Gede, tokoh-tokoh lokal, tapi tokoh-tokoh tersebut justru berperan baik di kancah lokal di Kota Gede sendiri, di Jogja, tapi ada juga yang berperan di kancah nasional. Gitu. Jadi koleksinya kita selain koleksi benda, ada juga berupa video. Menarik banget kan Sobat Yuk kan ini, bener-bener yang ternyata di museum ini tuh di dalam suatu wilayah kalian tuh bisa mengenali Kota Gede itu secara menyeluruh, secara mungkin dari segala aspek yang tadi udah disebutkan sama Bu Chandra tuh kalian bisa dapet dalam satu tempat di Museum Kota Gede. BTW teman-teman, kalau kalian denger ini agak sedikit berisik-berisik, ini jadi museum ini tuh lagi memang dalam proses Instalasi perbaikan instalasi listrik kita, sama juga ada ini sih Modern Landscape Museum. Kita baru ada apa ya? Iya, renovasi dan museum ini tuh bakal lebih menarik lagi gitu ya teman-teman, karena sebelum direnovasi pun museumnya udah bener-bener yang vintage banget buat anak-anak gaul zaman sekarang nih yang cari yang cari museum free vintage, boleh banget ke Museum Kota Gede. Mungkin Bu boleh kasih closing statement nih buat Sobat Yuk yang lagi nonton YouTube kita, kenapa sih kita sebagai anak muda harus datang, terus juga kita mengunjungi Museum Kota Gede itu karena apa dan ada apa sih di sini? Oke teman-teman semua, sebagai generasi yang berbudaya, tentunya kita bisa meneruskan warisan budaya, melestarikan warisan budaya ini, salah satunya dengan berkunjung ke museum. Museum Kota Gede salah satu museum yang menjaga warisan budaya. Jadi teman-teman nanti harapannya setelah berkeliling ke Museum Kota Gede, nanti bisa juga berkunjung ke living museum yang ada di Kota Gede. Nah, seru banget kan teman-teman wawancara kita pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin generasi muda, generasi milenial yang emang lagi suka nih pengen museum date sama pasangannya atau berkunjung museum sama teman-temannya, boleh banget kunjungi Museum Kota Gede ini. Selain dia free, dia juga menyajikan banyak sekali koleksi yang bisa dipamerkan di Museum Kota Gede ini. Rumah-rumah di Kota Gede itu sesuai dengan periodisasi sejarah Kota Gede itu sendiri. Jadi periodisasi yang pertama adalah periodisasi semasa kerajaan. Jadi kerajaan Mataram Islam, yang itu ada faktor pengaruh Hindu, kemudian Islam setelah Islam masuk di Jawa. Jadi kita lihat di situ misalnya di kompleks Raja-Raja Mataram itu kelihatan sekali bahwa di situ ada Hindunya, tapi di situ ada kompleks masjid yang itu Islam. Jadi perpaduan antara Hindu dan Islam. Nah, periodisasi yang kedua setelah kolonial masuk pada masa era kolonial penjajahan itu ada pengaruh juga di situ ketika orang-orang Kota Gede yang membangun rumah itu ada unsur-unsur kolonialnya, bangunan-bangunan arsitektur dari Eropa
itu kelihatan sekali ketika rumah tradisional tapi dengan ketinggian yang ini seperti orang Eropa itu dengan ciri khas pintu yang tinggi besar, kemudian jendela tinggi besar, ornamen sokonya itu juga berbeda dengan yang tradisional seperti itu. Nah itu yang era kolonial tapi tradisional. Nah kemudian di kolonial masih ada tipe arsitektur yang khas full bangunan yang bercorak Eropa, yaitu orang menyebut dengan Indis. Nah itu ada di sekitaran misalnya di kawasan Tegalgendu, panjang jalan Tegalgendu, terutama di sisi selatan terlihat warna ataupun dominan dari khas bangunan-bangunan Indis. Sebenarnya ada beberapa ciri yang menunjukkan periodisasi, seperti ornamen di atas pintu utama itu ada sebuah ornamen. Nah itu kalau yang awal, yang periodisasi awal itu biasanya kayak lotus tadi, kayak bunga matahari. Kemudian periode berikutnya itu ornamen seperti panah. Kemudian periode berikutnya pada kolonial itu ada lambang mahkota kayak crown itu. Itu bisa menunjukkan ciri juga dari sisi tahun pembuatannya. Di Kota Gede kan sesungguhnya ada beberapa teman komunitas yang gerakannya itu, dan kita mengambil salah satu celah yang belum dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Nah kita memanfaatkan wisata, tapi wisata yang basicnya heritage. Artinya kita memanfaatkan rumah-rumah tradisional seperti ini untuk kegiatan wisata. Yang itu satu, kita mendapatkan nilai value di ekonomi. Yang kedua, kita bisa juga mendidik masyarakat bahwa ternyata kita bisa gunakan hal-hal yang tradisional seperti ini, terutama untuk turis-turis asing itu sangat-sangat tertarik dengan hal seperti ini. Nah, kenapa kita tidak buat sesuatu? Saya Priyo Salim, saya pengelola Salim Silver ini, dan Salim Silver beralamat di Kebuhan, Kota Gede, Yogyakarta. Proses pembuatan kerajinan perak itu awalnya dimulai dari peleburan bahan baku perak, itu perak murni dari tambang, itu harus ditambah dengan alloy atau penambahan logam lain agar perak tidak terlalu lembek. Dari peleburan maka dihasilkan dua macam, yaitu lembaran dan tali. Kemudian setelah itu proses pengukiran. Proses berikutnya adalah proses pematrian, atau untuk yang setelah hasil rataan tadi itu digabung-gabungkan, dilambari atau dikasih tali agar menjadi kuat di sampingnya, sehingga hasil produk yang dihasilkan tidak cuma tipis tapi merupakan suatu hal yang kuat, dan juga mungkin ada penambahan bezel untuk pemasangan batu permata, atau mungkin ada penambahan ring untuk gantung sebagai pendant, atau penambahan pin untuk bros, dan langkah selanjutnya adalah finishing. Sejarah perkembangan desain perak Kota Gede, kalau kita amatin, awalnya yang bisa tercatat dalam buku adalah ketika Marie Agnes van Gesseler, yaitu istri gubernur VOC yang berkuasa di Jogja. Marie Agnes van Gesseler sebagai istri gubernur Belanda melihat bahwa di Kota Gede itu ada proses kerajinan perak Kota Gede. Dari kenyataan yang ada itu, Marie Agnes van Gesseler sebagai orang Belanda yang biasa minum dan makan dengan perak, mereka biasa menggunakan alat seperti ini yang sangat polos, ya. Ide dari Marie Agnes van Gesseler tadi yang sangat bagus adalah dia mencoba membuat alat minum perak yang bisa digunakan orang Belanda, dipesankan kepada pengrajin perak Kota Gede, tetapi ditambah dengan ukiran-ukiran yang
berasal dari budaya Jawa, seperti ini. Orang tua saya sejak kecil dia sudah bekerja sebagai pengukir perak. Kemudian ketika menikah sampai beliau meninggal, dia juga bekerja di perak. Nah, saya sebagai anaknya tentu saja merasa bahwa saya ini dihasilkan, dibesarkan juga dari usaha perak. Jadi apapun juga bagi saya ketika mengingat perak, ini adalah seperti mengingat darah daging saya sendiri. Dan ketika mau tidak mau, dari sejak kecil, sejak saya masih sekolah, setiap hari saya selalu bersentuhan dengan perak, selalu bertemu dengan karyawan yang bekerja di perak, dan juga suka sekali dengan ukiran-ukiran perak. Maka bagi saya perak merupakan nafas hidup saya, dan karena itulah ketika saya memulai usaha perak ini, saya berpikir bahwa saya telah berhutang budi terhadap seni ukir perak. Maka saya ingin mengembangkan seni ukir perak ini agar tetap langgeng. Karena seni ukir perak ini kalau diamati, kalau saya ingin mengembangkan sejarah tadi, merupakan teknik kreasi yang paling lama dibandingkan teknik-teknik yang lain. Sehingga kalau sampai seni ukir perak ini hilang, maka Kota Gede akan kehilangan heritage yang sangat bernilai. Jadi bagi saya perak adalah napas kehidupan saya, dan perak menjadikan kreasi perak menjadikan saya juga bersemangat untuk tetap hidup. Gitu. Kota Gede memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah wilayah yang merekam peristiwa berdirinya Mataram dahulu kala. Sampai pada abad 14, wilayah Kota Gede masih menjadi sebuah hutan yang dikenal sebagai Alas Mentau. Pada pertengahan abad 16, Sultan Hadiwijaya hendak memberikan Alas Mentau kepada Ki Gede Pemanahan sebagai imbalan atas jasanya menumpas pemberontakan Arya Penangsang dari Jipang. Kota Gede sebagai satu bentang wilayah tempat aktivitas manusia ini memiliki satu perkembangan yang cukup unik. Ketika dibangun pertama kali, tentu pengaruh-pengaruh yang dibawa dari arsitektur, tata bangunan yang juga muncul di Majapahit, kemudian juga masih diteruskan pada tradisi Demak, yaitu bangunan-bangunan yang masih bernuansakan Hindu. Kita melihat pintu gerbang, kemudian bangunan-bangunan yang didirikan, itu kita melihat ada warna-warna Hindu. Sehingga kalau kita lihat bangunan-bangunan awal di Kota Gede, itu gaya arsitekturnya mirip dengan gaya-gaya arsitektur di Majapahit, maupun juga kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang di Bali. Tetapi kemudian ketika Kota Gede itu ditinggalkan sebagai ibu kota oleh Sultan Agung di tahun 1613, maka muncul juga bangunan-bangunan yang khas, yaitu corak Jawa, tetapi juga Islam. Yang Hindu pun itu juga sebetulnya merupakan akulturasi yang menarik, difungsikan sebagai bangunan-bangunan Islam seperti masjid. Masjid itu sangat Jawa, sangat Hindu, tetapi juga sangat Islam. Kota Gede memang dikenal sebagai kota perak, karena bagaimanapun juga perak merupakan satu usaha bisnis kerajinan yang khas di Kota Gede itu sendiri. Kalau pada masa kejayaan Kota Gede itu justru tidak hanya perak yang mendukung kejayaan perekonomian masyarakat Kota Gede di awal abad ke-20 ini. Bahkan ada bisnis-bisnis tertentu yang menjadikan masyarakat Kota Gede itu dikenal sebagai masyarakat yang terkaya di Jawa Tengah Selatan pada masa itu. Yang pada waktu itu dukungannya dari perdagangan berlian, kemudian dari perdagangan mori untuk batik, kemudian juga usaha pegadaian,
bahkan juga candu, di samping tentu saja khususnya kerajinan perak itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di saat-saat itu. Kedatangan para pemukim baru membuat pembangunan Kota Gede berlangsung cepat dan baik, yang digerakkan oleh pedagang atau pengusaha Islam dan jaringannya. Mengubah kota ini menjadi kota besar dengan aktivitas ekonomi sebagai poros perkembangannya. Kota Gede telah membawa banyak peristiwa sejarah yang membangun kebudayaan masyarakat hari ini. Rumah yang saya tinggal ini adalah warisan dari kakek moyang saya, dan saya adalah generasi ke-6 yang tinggal di rumah ini. Ya, nama saya Nugroho. Saya lahir dan besar di kampung Alun-Alun, tepatnya di kawasan Gang Rukunan, atau orang lebih mengenal namanya kawasan Bukit-Bukit. Rumah-rumah tradisional Jawa itu yang asli punya struktur yang khas Kota Gede ya. Jadi rumahnya itu menghadap ke selatan, kemudian terdiri dari bangunan yang ada di depan itu pendopo, kemudian ada longgangan, kemudian ada pinggiran, kemudian ada dalam. Sisi kiri kanan itu ada namanya gandok, kemudian di belakang gadri. Itu yang khas, yang tradisional. Periodisasi pembangunan rumah-rumah di Kota Gede itu sesuai dengan periodisasi sejarah Kota Gede itu sendiri. Jadi periodisasi yang pertama adalah periodisasi semasa kerajaan. Jadi kerajaan Mataram Islam, yang itu ada faktor pengaruh Hindu, kemudian Islam setelah Islam masuk di Jawa. Jadi kita lihat di situ misalnya di kompleks Raja-Raja Mataram itu kelihatan sekali bahwa di situ ada Hindunya, tapi di situ ada kompleks masjid yang itu Islam. Jadi perpaduan antara Hindu dan Islam. Nah, periodisasi yang kedua setelah kolonial masuk pada masa era kolonial penjajahan itu ada pengaruh juga di situ ketika orang-orang Kota Gede yang membangun rumah itu ada unsur-unsur kolonialnya, bangunan-bangunan arsitektur dari Eropa. Itu kelihatan sekali ketika rumah tradisional tapi dengan ketinggian yang ini seperti orang Eropa. Tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah bina langit angkasa. Budi laku utama kanti sentosa budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu.
beautiful days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah, bina, langit on kosong. Budi, laku utama kanti sentosa budi. Yuk berkunjung ke Museum Kota Gede, seru loh! Rasa terkesima mulai melebu. Sampai aku lupa datanya teman-teman, jadi nggak apa ya, nggak usah bilang, nggak usah ini. FKY itu kita kerjakan dari museum kat ya. Beliau takut. Ulangi lagi yang pertanyaan terakhir. Selain dia free, dia juga menyajikan banyak sekali koleksi yang bisa dipamerkan di Museum Kota Gede ini. Udah ya sih. Terus apa? Satu, dua, tiga. Ayo berkunjung ke lihat tanganku kelihatan ya? Gini Pak ini. Yuk. Oke. Siap. Aman, Cek. Yuk. Terima kasih, semoga bisa berjumpa di kesempatan. Maaf kita ngerepotin, amatir. Banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Selamat menjalankan tugas kembali ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kita habis ini izin keliling ini ya, Bu, bikin foto. Tapi kita sama-sama penting. Siap, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ini sudah. Aku mau foto bersama kita juga. Iya. Oh iya. Oh enggak. Apa-apa. Mau dibutuhkan untuk itu? Iya. Oh iya. Mbak kameramennya sih. Mbak kameramen boleh. Mbak kameramen Oh boleh gitu. minta tolong. Oh. Ini nambahin apa gitu deh. Ini udah mulai, sahabat. Ouch. Enak. Aku agak bener nggak sih banget ya aku. Hahaha. Sahabat, jangan lupa. Mending yang ngomong satu apa dua? Satu deh. Dua tambahin gitu ya. Aku nah, sobat Yuki. Nah, sobat Yuki udah pada denger kan penjelasan dari edukator Museum Kota Gede, yaitu Ibu Chandra. Jadi buat sobat Yuk semuanya, jangan lupa datang. Tentunya yang utama jangan lupa buat like, subscribe, komen demi keberlangsungan tugas kita. Terus channel BPW bertasbih kelompok Seman. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama kami Wonderful Indonesia. Salah. Nah, ini buat nanti Dil, ini diedit aja Dil, aneh-anehnya kita harus par kok.